Hanya sebuah penyesalan yang dirasakan dua pria ini. Mereka adalah korban hasutan dari seorang manusia yang menjadi otak kejahatan sadis di Bogor pada tanggal 30 September 2024 silam. Kejadian tragis yang terjadi akibat permasalahan hutang piutang. Dari sini kita akan mendalami suatu problema hidup mengenai perjanjian hutang, di mana orang yang berhutang sebenarnya wajib untuk membayar. Namun di kasus kali ini, yang ngutang malah lebih sadis daripada yang ngutangin. Lantas bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Mari kita sama-sama menelaah kasusnya. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Iwan Irawan adalah seorang ayah berusia 55 tahun. Malam itu ia enggan tertidur karena hendak menjemput putrinya pulang dari bekerja. Saat itu, hari Senin tanggal 30 September tahun 2024, ia telah menyiapkan motornya dan bergegas keluar rumah sekitar pukul 1 dini hari. Di sisi lain, putri Iwan yang telah menunggu kedatangan ayahnya tak kunjung melihat pria paruh baya itu datang. Berkali-kali ia menghubungi ponsel sang ayah namun tidak ada jawaban. Ia lantas memutuskan untuk menunggu sejenak sesuai perkiraan waktu tempuh antara jarak rumahnya ke tempat kerjanya. Ia yakin ayahnya telah pamit keluar rumah untuk menjemputnya. Akhirnya, perasaan gelisah itu lama-kelamaan mulai menyelimuti. Apalagi malam hari banyak keliaran begal. Itulah mengapa ayahnya bersikeras untuk menjemput putrinya pulang dari bekerja. Karena gelisah, putri Iwan segera pulang sendiri untuk mengecek keberadaan sang ayah. Namun sebelum tiba di rumah, ia melihat kerumunan orang yang sedang menyaksikan korban begal yang sedang terkapar. Putri Iwan menyeruak kerumunan tersebut dan syok ketika melihat korban begal itu adalah sang ayah. Petugas kepolisian yang telah dihubungi segera memeriksa saksi juga memeriksa CCTV. Dalam keterangan saksi awal yang menemukan adalah seorang santri yang sedang berjalan dan menemukan korban sudah tergeletak bersimbah cairan merah dan tak sadarkan diri. Pada awalnya penyidik yakin bahwa ini adalah peristiwa pembegalan sadis yang menemukan korbannya secara acak. Jasad Iwan segera dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Di lain sisi, Putri Iwan mengatakan pada penyidik bahwa ayahnya malam itu hendak menjemputnya dari pulang bekerja dengan mengendarai sepeda motor dan begal itu berhasil membawa motor tersebut. Keluarga berharap bahwa begal yang membunuh ayahnya segera ditangkap dan dijatuhi hukuman semaksimal mungkin. Singkat cerita, rumor aksi sadis begal yang menewaskan seorang pria di Cihideng Ilir pada tanggal 30 September silam membuat warga meminta kepolisian segera menangkap mereka. Warga yakin para begal itu tidak hanya sendirian, melainkan tergabung dalam suatu komplotan besar. Dari sini penyidik juga bekerja keras memeriksa rekaman CCTV, juga menanyai saksi-saksi di sekitar lokasi. Nah, sedikit demi sedikit mulai ada titik cerah dalam pengungkapan terduga pelaku. Di saat penyidik mencoba mengungkap misteri yang awalnya diduga sebagai pembegalan, malah menemukan fakta lain yaitu adanya skenario pembunuhan berencana. Ada dua nama terduga pelaku yang telah dikantongi petugas. Kemudian, pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 atau kurang lebih 3 minggu semenjak kejadian, seorang pelaku bernama Ajum Jumadi berusia 36 tahun ditangkap di rumah kontrakan istri keduanya di daerah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Di hari yang sama, pelaku lainnya atau pelaku kedua yaitu Muhammad Dian atau Rian berusia 24 tahun juga ditangkap di kediamannya di Taman Sari, Bogor. Keduanya dibawa ke Mapolsek Ciampea untuk diperiksa lebih lanjut. Dan di dalam hasil pengembangan penyelidikan, mereka akhirnya mengakui bahwa benar keduanya adalah pelaku pembunuhan pada Iwan Irawan.
Namun terungkap juga dalam keterangan keduanya bahwa motif mereka sebenarnya bukanlah merampok korban saja, namun ada yang membayar mereka untuk melakukan penyerangan pada korban. Satu nama yaitu Sugandi. Tim buru sergap langsung menuju kediaman pria itu di desa Cihideng Udik, Ciampea, dan setelah menemukannya, nampak rumah dalam keadaan kosong, tidak terlihat kegiatan apapun di dalamnya. Awalnya diduga terduga otak kejahatan itu melarikan diri dari rumah, mengingat sudah ada 2 pelaku yang ditangkap. Kemudian beberapa petugas masuk ke dalam rumah guna mencari informasi terkait Sugandi. Mereka juga menyisir area rumahnya dan apa yang mereka temukan. Rupanya Sugandi sudah terbujur kaku dan membusuk, mendiskon nyawanya sendiri tergantung di pohon bambu dekat rumahnya seperti orang pengecut. Hasil forensik menunjukkan Sugandi telah meninggal sekitar semingguan sebelum kedua pelaku lainnya ditangkap. Kini penyidik hanya bisa meminta keterangan dari kedua eksekutor yang mana mereka mengaku tidak mengenal korban. Jadi awal pembunuhan ini terjadi akibat dendam Sugandi pada korban jauh sebelum kejadian itu terjadi. Sugandi dan Iwan terlibat permasalahan hutang piutang. Dari media yang beredar, Sugandi memiliki hutang 8 juta rupiah pada Iwan. Nah, saat Iwan menagihnya, Sugandi berkali-kali memberi harapan palsu yang membuat korban jadi emosi. Jadinya keluarlah perkataan buruk atau kata kasar dari korban pada pelaku. Hal ini diceritakan Sugandi pada 2 teman mancingnya yang bernama Rian dan Ajum. Perihal sakit hati yang menderanya membuat dirinya susah makan, bahkan susah tidur. Pokoknya dia cerita yang sedih-sedih sehingga kedua rekannya itu sanggup mendengarkan omong kosongnya. Akhirnya Sugandi merayu Ajum dan Rian untuk memberi pelajaran pada Iwan sebagai balasan sakit hati. Hal ini disampaikannya pada awal bulan September atau 1 bulan sebelum kejadian. Ajum dan Rian berkali-kali menolak, namun Sugandi mengiming-imingi mereka akan harta korban yaitu sepeda motornya yang bisa dijual. Dengan kata lain, Sugandi dapat keuntungan karena musuhnya tumbang, sedangkan Ajum dan Rian akan mendapat uang hasil penjualan barang berharga milik korban. Begitulah perencanaan mereka berhari-hari, padahal waktu segitu lamanya seharusnya mereka mampu mengendurkan rencana jahat mereka. Namun karena udah terbutakan harta yang gak seberapa, mereka memantapkan hati. Sugandi yang memberi perintah mengenai waktu eksekusi, sedangkan Ajum dan Rian sebagai eksekutor. Seorang pria di Bogor, Jawa Barat dibunuh saat hendak menjemput putrinya pulang kerja. Pembunuhan berencana itu dilatar belakangi dendam otak kejahatan yang tidak terima ditagih utang oleh korban. Tibalah pada malam kejadian yaitu tanggal 30 September 2024. Sugandi menyiapkan palu yang diberikannya pada Ajum. Saat itu Sugandi memantau dari area sekitar rumah korban. Ia memang paham jika Iwan akan menjemput putrinya. Sedangkan kedua pelaku lain telah siap menunggu aba-aba. Sekitar jam 1 dini hari, Iwan akhirnya keluar mengendarai motor hendak menyusul sang putri. Sugandi yang melihatnya langsung memberi aba-aba pada kedua temannya. Kemudian kedua pelaku yang melihat korban di jalan sepi langsung membuntuti dari belakang. Ajum mengeluarkan alu, kemudian menghantam kepala korban dari belakang berkali-kali hingga korban tersungkur. Kepala korban yang udah remak membuatnya nggak sadarkan diri dan sampai akhir hayatnya korban mungkin tidak tahu siapa pelaku pembunuhnya. Sesaat setelah korban tumbang, Ajum membawa motor korban agar dianggap sebagai korban begal. Sepeda motor jenis Beat itu dijualnya ke saudaranya di Cianjur dengan harga 2,7 juta rupiah. Kemudian uang itu dibagi 2. Ajum mendapat jatah terbanyak, yaitu 2,1 juta. Sedangkan Rian hanya 600.000. Sementara Sugandi mendapat kepuasan dan menganggap terbebas dari hutangnya. Begitulah kurang lebih peristiwa pembunuhan Iwan Irawan yang disangkakan sebagai korban begal.
Namun berkat penyelidikan kepolisian Bogor, rahasia itu terbongkar juga. Bahkan otak pembunuhan malah mendiskon nyawanya sendiri karena takut masuk penjara. Kemungkinan para pelaku akan menghadapi pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah teman-teman, karena kasusnya masih baru saja terjadi, semoga korban mendapat keadilan dan pelaku dihukum semaksimal mungkin. Kasus ini mengajarkan kita akan hukum hutang piutang, di mana yang meminjam tentu wajib mengembalikan. Entah permasalahan apa yang kalian alami sehingga berani berhutang, namun sebisa mungkin marilah kita hidup sederhana dan tak perlu berhutang. Tentu hutang itu diperbolehkan jika kita yakin mampu mengembalikannya. Namun jika hutang itu dipakai untuk foya-foya saja, mending kerja banting tulang daripada pamer harta yang bukan milikmu. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Dan untuk keluarga korban, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.